Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Akademik Asrama. Dan kenalkan kembali, aku Rahma dari BJ Kimia. Di sini aku mau bahas mengenai kesetimbangan kimia. Jadi ini adalah video asinkron untuk menggantikan tutorial sinkron yang seharusnya dilaksanakan pekan lalu ya. Dan ini adalah video part kedua. Jadi teman-teman bisa cek dulu part pertamanya yang udah diupload, baru silahkan dilanjutkan ke part ini. Nah, poin pertama yang bakal aku bahas itu mengenai hubungan KP dan KC. Nah, ini udah dibahas di part sebelumnya ya, KC itu apa? Yaitu yang menggunakan bentuk konsentrasi, sementara kalau KP yang diperhitungkan adalah bentuk tekanan gitu ya. Dan untuk mempermudah bayangan hubungan dari KP dan KC ini, diberikan contoh suatu persamaan reaksi setimbangan gitu. Ada nitrogen, hidrogen, dan juga amonia. Dari sini kita tentukan persamaan buat KP-nya dulu. Berarti kan pakai tekanan. Yang kanan NH3 dibagi tekanan N2 kali tekanan hidrogen. Jangan lupa kalau di kesetimbangan itu pangkatnya adalah pangkat koefisien. Kalau di kinetika kimia kita pakai pangkatnya itu order reaksi ya, yang didapat dari eksperimen. Jadi bukan dari koefisiennya. Nah, setelah itu kita ingat lagi hukum gas ideal. Kan ada persamaan PV sama dengan nRT. Dari sini kan bisa kita manipulasi kalau V-nya dipindah. Jadi N per V ini, N per V itu kan sama dengan molaritas ya, atau konsentrasi. Jadi dari Kp tadi itu, kita ubah setiap tekanannya menurut persamaan tadi. Molaritas kali, apa maksudnya? Konsentrasi dikali R dikali T. Jadi di sini ada konsentrasi NH3 dikali RT, pangkatnya 2. Begitupun yang nitrogen sama hidrogen. Terus kita pisahkan. Jadi yang di sini konsentrasinya kita jadikan 1, RT-nya juga kita jadikan 1. Nah, kalau kita lihat kurung yang pertama ini, yang konsentrasi ini kan sebenarnya sama dengan persamaan untuk KC-nya kan. Sesuai sama persamaan reaksinya tadi. Jadi ada NH3 pangkat 2 per N2 sama H2-nya. Terus dari RT-nya sendiri, kalau kita lihat, di sini kan yang di atas yang pangkatnya 2, yaitu koefisiennya si amonia. Sementara yang di bawah, pangkatnya ada pangkat 1, sama ada pangkat 3, di mana itu adalah koefisien dari N2 dan 3H2. Jadi di sini bisa kita kurangin, 2 dikurangin 4 berarti ya. Berarti di sini KC dikali RT pangkat min 2. Nah, jadi dari gambaran tadi bisa kita turunkan kalau secara umum kita ada persamaan reaksi kayak gini, A, B, C sama D. Hubungan KP-KC-nya akan KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta NG ya nih ya. Nah, delta NG yang dimaksud ini si selisih total koefisien yang kanan dikurangi yang kiri. Jadi yang C plus D itu kan yang kanan ya, yang kanan dikurangi yang kiri. Karena tadi ya, karena C sama D-nya itu posisinya di pembilang. Sementara A sama B-nya di penyebut. Jadi kalau posisinya pangkat itu nanti akan dikurangi. C plus D dikurangi A plus B. Dan ini nggak harus bernilai positif ya. Kayak tadi contoh sebelumnya kan nilainya min 2. Itu juga nggak masalah gitu, bukan berarti salah. Jadi cukup dihitung seperti biasa. Terus untuk memudahkan ingatnya, pakai hukum gas ideal tadi. PV sama dengan nRT. Kalau dilanjutin berarti P sama dengan molaritas kali RT. Jadi anggap aja si Kp ini kan kita pakainya P ya, pakai tekanan. Kc-nya juga kita pakainya molaritas, jadi kan sesuai kan. Kanan sama dengan molaritas kali RT. Cuma di sini ditambahkan delta N-nya, koefisiennya tadi. Nah, selanjutnya adalah meramalkan arah dari suatu reaksi kesetimbangan. Dan di sini kita mengenal suatu besaran yang disimbolinnya Qc di sini. Dan kalau kita lihat dari rumusnya, dia itu sama seperti rumusnya Kc kan ya. Jadi dari rumusnya sama. Tapi bedanya kalau Kc, kalau kita mau nentuin Kc, konsentrasi zat yang kita masukkan itu harus dalam keadaan yang sudah setimbang. Bedanya kalau Qc ini kita pakainya konsentrasi sesaat. Jadi katakanlah dalam suatu eksperimen kita nyampur beberapa gas, bereaksi, terus setelah beberapa saat kita tuh tahu konsentrasi tiap-tiap gasnya. Terus dimasukin ke rumus ini, dapatlah kita nilai Qc. Nah, Qc ini kalau kita bandingkan dengan nilai Kc, yaitu tadi waktu keadaan setimbang, bisa kita ramalin arah reaksinya. Di sini udah ditulis kalau Q kurang dari K, maka ke kanan. Kalau Q lebih dari K, ke kiri. Kalau Q sama dengan K berarti setimbang.
Ya, kalau yang terakhir jelas ya, kalau Q sama dengan K, maka jelas udah dalam keadaan keseimbangan, karena nilai K tadi kan diperoleh kalau setiap konsentrasinya itu sudah dalam keadaan seimbang. Nah, kalau kurang sama lebih, itu bisa kita bayangkan, misal Q kurang dari K. Kalau kita ngelihat dari bentuk pecahan gitu, biasanya kan penyebutnya semisal penyebutnya sama, terus kita bandingkan pembilangnya. Kalau Q kurang dari K, berarti kan pembilang si Q juga kurang dari pembilangnya K kan ya. Nah, sementara yang posisinya ada di pembilang, di sini kan adalah C sama D. C sama D itu posisinya dia adalah produk, maksudnya ya yang di sebelah kanan lah, di sebelah kanan tanda panah kalau di sini. Maka kalau dalam suatu kondisi QC itu kurang dari K, untuk mencapai kesetimbangan, berarti kan kita perlu CD yang lebih banyak dan AB yang lebih sedikit, gitu kan. Nah, kalau CD-nya mau lebih banyak dan AB-nya lebih sedikit, berarti harus berjalannya ke kanan. Makanya kalau Q kurang dari K, reaksinya berlangsung ke kanan. Sebaliknya, kalau Q lebih besar daripada K, berarti kan untuk bisa mencapai kesetimbangan yang ingin kita peroleh kan sebaliknya kan. Berarti CD-nya harus lebih sedikit dan AB-nya harus lebih banyak. Nah, kalau mau mencapai kondisi seperti itu, berarti arah kesetimbangannya itu berlangsung ke kiri. Jadi itu untuk mempermudah ingatnya aja. Kalau Q kurang dari K, berarti yang ingin kita tambah itu, pembilangnya, si CD-nya, berarti ke kanan. Sebaliknya kalau Q lebih besar dari K, yang ingin kita tambah itu AB-nya, berarti langsung ke kiri. Kalau udah nilainya sama, berarti ya udah, berarti setimbang. Oke, di sini ada contoh perhitungannya. Dengan reaksi kesetimbangan N2O4 dan gas NO2. Diketahui Kc-nya pada suhu tertentu. Terus di awal reaksi itu ada gas NO2 konsentrasinya 0,1 molar. Disuruh menentukan konsentrasi kesetimbangan kedua gas pada temperatur tersebut. Nah, di sini udah di solusinya dinyatakan karena pada keadaan awal hanya ada NO2, maka reaksi akan berlangsung ke kiri. Jadi sebenarnya kalau kita pakai logika saja, di awalnya kan N2O4-nya 0 ya. NO2-nya udah ada gasnya. Jadi ya pasti si kesetimbangannya akan bergerak ke kiri karena zat awal yang ada itu, yang tersedia itu NO2. Tapi kalau kita coba cocokkan dengan pembahasan QC sebelumnya tadi, kalau ini kita masukkan ke QC kan jelas, semisal katakanlah 1 detik setelahnya, si NO2-nya kan akan berkurang sedikit semisal ya, jadi 0,099 misalnya. Si N2O4-nya akan terbentuk dalam jumlah yang sedikit juga. Berarti kan QC yang bisa kita hitungkan nilainya besar, sangat besar ya, apalagi jika dibandingkan nilai KC. Dan tadi kalau QC-nya itu lebih besar daripada KC, maka dia akan bergerak ke arah kiri. Jadi sebenarnya QC itu semacam perhitungan yang mempermudah kita untuk meramalkan arah dari suatu kesetimbangan itu. Tapi kalau keadaannya masih sederhana seperti ini, kayak jelas banget ya NO2-nya 0,1 dan N2O4-nya 0 gitu. Jadi jelas ke kiri gitu. Itu masih bisa dengan logika gitu. Tapi kalau udah kompleks, mungkin nanti setelah 10 detik kemudian kan kita nggak tahu ya kesetimbangannya tercapainya kapan gitu. Nah, 10 detik kemudian kita tahu konsentrasi masing-masing zatnya, kita masukkan ke QC, dibandingkan dengan nilai KC-nya ini, nanti kita masih bisa ya meramalkan gitu, reaksinya tuh bergeraknya tuh ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, terus di sini seperti biasa ya, kita pakai tabel awal berubah setimbang atau mula-mula reaksi setimbang sama aja. Awalnya udah diketahui. Nah, hal yang penting ya ketika kesetimbangan itu, kan kalau kita biasanya kan mula-mula reaksi dan baris ketiga itu kan sisa atau akhir ya. Itu konsepnya sejenis sama ini, cuma bedanya itu setimbang. Jadi yang perlu diingat itu, yang boleh kita konversi secara stoikiometri atau dari koefisiennya itu cuma yang baris berubah. Jadi di sini kita simbolkan min 2x, N2O4-nya karena di sini koefisiennya 1, sementara NO2-nya itu 2, berarti kan setengahnya ya. Jadi di sini plus x. Tapi jangan sampai teman-teman melakukan perbandingan stoikiometri ini pada baris yang setimbang. Jadi semisal kita dapat di sini 0,1 min 2x, terus kita di sini tulis setengah dari 0,1 min 2x. Nah, itu nggak bisa. Karena setimbang itu
hanya bisa kita peroleh dari awal dikurangi atau ditambah pada kondisi berubah. Begitupun dengan awal. Kalau awal jelas ya, kondisi awalnya seperti apa gitu. Nggak usah pakai perbandingan stoichiometry. Yang bisa kita perbandingan itu hanya yang bagian berubah. Lalu ini minus karena si NO2-nya yang berkurang ya. Jadi NO2-nya pada bagian berubah minus, simbolnya aja 2X, berarti di N2O4-nya plus X. Terus kita bisa dapatkan persamaan di bagian setimbangnya. Terus tinggal dimasukkan ke KC. Nah, yang kita masukkan KC itu yang bagian setimbang gitu. Jadi yang awal itu adalah keadaan awal masing-masing zatnya. Terus baris berubah itu adalah yang bisa kita bandingkan secara stoichiometry. Terus baris timbang itu yang bisa kita masukkan ke persamaan untuk nilai KC-nya ini. Jadi dimasukkan seperti biasa 0,1-2x kuadrat ya, jangan lupa, per x didapat 0,36. Nah, persamaannya ini penyelesaiannya itu dengan persamaan kuadrat. Kalau teman-teman pakai kalkulator saintifik yang ilmiah itu udah ada modenya sendiri itu, khusus untuk menghitung persamaan kuadrat. Jadi udah bisa langsung dapat nilai x-nya. Nanti nilai x-nya dimasukkan ke bagian yang setimbang tadi. Jadi si NO2-nya ini bisa tahu konsentrasinya, N2O4-nya juga bisa tahu konsentrasinya pada keadaan setimbang. Nah, di sini ada yang disebut prinsip Le Chatelier, di mana di prinsip ini intinya itu adalah ketika suatu reaksi dalam keadaan setimbang itu diberi gangguan, maka dia akan berusaha meminimalkan gangguan tersebut. Jadi di sini meminimasi gangguan terhadap kesetimbangan. Jadi gimana caranya supaya kesetimbangan yang baru itu bisa diperoleh. Nah, udah umum dibahas ya ini ya, ada faktor-faktor yang dapat mengganggu kesetimbangan, yaitu dari konsentrasi, tekanan, dan atau volume, sama ada temperatur. Yang pertama ada terkait konsentrasi. Jadi sebenarnya ini sederhana aja, ketika suatu zat itu ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergerak menjauhi. Sementara ketika suatu zat itu dikurangi, maka si kesetimbangannya akan bergerak mendekati. Karena balik ke prinsip yang tadi, dia akan berusaha meminimalkan gangguan yang dia terima. Misal di sini digambarkannya ada kesetimbangan dari N2O4 sama NO2. Terus gangguan yang diberikan itu kita menambahkan NO2. Nah, kalau kita tambahkan NO2-nya itu berlebih, berarti kan si kesetimbangannya terganggu karena komponen dari kedua gasnya ini jadi berbeda kan. Nah, biar kita bisa dapat kesetimbangan yang baru, berarti NO2-nya ini perlu kita kurangi kan, karena tadi berlebih. Makanya si kesetimbangannya nantinya akan bergeser ke arah kiri untuk mengurangi si NO2-nya tadi dan menambah N2O4. Begitupun sebaliknya, ketika gas NO2 ini ada yang kita ambil gitu atau dikurangi dari tempat bereaksinya itu, berarti kan si kesetimbangannya kan jadi timpang lagi ya, NO2-nya jadi kurang. Berarti si reaksinya itu akan berusaha menambah NO2 atau mengurangi N2O4, yaitu dengan nantinya itu kesetimbangannya akan bergesernya ke arah kanan. Dan di sini dijelaskan pemanfaatan dari prinsipnya tadi itu, yang bagian konsentrasi, itu untuk memaksimalkan produksi amonia menggunakan proses Haber. Jadi di sini ada gas nitrogen yang bereaksi dengan gas H2, ini membentuk suatu reaksi kesetimbangan, dan produknya adalah gas amonia. Nah, yang kita inginkan itu adalah amonianya, karena tadi kan judulnya produksi amonia ya. Jadi gimana caranya supaya si amonia yang kita peroleh itu lebih banyak. Berarti kan kalau ikut contoh sebelumnya tadi, antara N2 atau H2-nya yang kita tambahkan. Nah, di sini semisal H2-nya yang ditambahkan pada reaksi yang telah setimbang, jadi kesetimbangannya terganggu, dan dia akan berusaha mengurangi H2 kan, yaitu dengan kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan, sehingga N2-nya akan bereaksi kembali menghasilkan lebih banyak amonia, dan ini yang kita inginkan. Gangguan selanjutnya adalah tekanan, dan ini nanti akan berkaitan dengan volume, cuma ya berkebalikan gitu ya. Di sini persamaannya sama kayak yang tadi, kekecilan ya, nggak apa-apa ya, N2, 3H2 sama 2NH3. Nah, si gas-gasnya ini berada dalam suatu bejana, di mana di sini ada piston yang bisa digerakin. Pada kasus pertama, pistonnya itu kayak ditekan turun gitu ya. Otomatis volumenya akan mengecil dan tekanannya akan meningkatkan. Jadi
hubungan tekanan sama volume ini nanti efeknya sama, cuma kasusnya itu berkebalikan. Kalau tekanannya menurun, berarti volumenya meningkat. Nah, efeknya itu, untuk bisa tahu efeknya kita tentuinnya dari jumlah mol gas yang ada di kanan panah dan di kiri panah. Dan kalau di persamaan reaksi kan bisa kita simbolkan dengan koefisien ya. Jadi cukup kita hitung koefisiennya. Kalau di persamaan tadi kan N2 koefisiennya 1 ya. Ditambah H2-nya 3. Ini yang di kiri. Sementara yang di kanan ada 2 molekul gas amonia, berarti 2. Kalau di total yang kiri ada 4, yang kanan ada 2 kan. Nah, kalau tadi posisinya tekanannya dinaikkan, berarti kan volumenya diturunkan. Nah, kalau volume diturunkan itu si reaksinya akan cenderung mengarah ke sisi yang gas yang terbentuknya itu lebih sedikit gitu. Jadi menyesuaikannya itu dengan membentuk jumlah gas yang lebih sedikit. Berarti kalau dalam kasus ini akan mengarahnya ke arah kanan, karena di kanannya cuma 2. Kalau dia ke kiri, dia akan bentuknya 4 gitu. Jadi dia akan bergeraknya ke arah jumlah yang lebih kecil. Sebaliknya, kalau yang di kanan ini, pistonnya digerakkan naik, berarti si volumenya kan akan membesar ya, meningkat volumenya dan tekanannya akan menurun. Nah, kalau volumenya meningkat kan berarti kayak semakin banyak ruang yang tersedia untuk gasnya gitu kan. Jadi si reaksinya itu akan cenderung ke arah yang jumlah gasnya itu lebih besar. Dan kalau di sini kan yang di sebelah kiri ya, karena totalnya ada 4 gitu. Jadi kalau tekanan sama volume itu dia berkebalikan, tekanannya naik berarti volumenya turun. Terus kita lihat dari volumenya. Kalau volumenya turun berarti kan ruang yang tersedia lebih dikit. Berarti dia akan menuju ke arah yang molekulnya sedikit. Begitupun sebaliknya. Dan jangan lupa kalau seperti ini yang diperhitungkan itu adalah yang berbentuknya gas, jadi bukan kayak solid kayak gitu ya. Sama seperti prinsip kesetimbangan yang umum itu. Nah, faktor yang terakhir adalah mengenai temperatur. Jadi kalau udah bahas temperatur kan kita akan kembali terkait dengan termokimia. Jadi untuk khusus untuk faktor yang ini kita itu harus tahu gimana termokimia dari suatu reaksi. Biasanya disimbolkan bisa dalam reaksi ditulis ada ditambah panas gini, atau dilihat dari nilai delta H entalpinya. Biasanya kan antara positif dan negatif. Masih ingat kan ya, kalau positif itu tandanya endotherm atau menyerap panas. Jadi kalau di reaksi ini, si N2O4-nya kan perlu panas untuk membentuk NO2. Berarti reaksi yang ke kanan ini sifatnya adalah endotherm. Delta H-nya positif. Sebaliknya kalau dari NO2 itu membentuk N2O4, dia akan melepaskan suatu panas. Jadi kalau ini ke arah kiri, maka delta H-nya adalah negatif atau exotherm. Nah, di sini berkaitan dengan temperatur. Ketika di sini yang sebelah kanan ini, ketika suhunya itu dinaikkan, berarti kan bahasanya lebih banyak panas yang tersedia. Berarti kan kalau kita balik ke prinsip utamanya tadi, dia akan berusaha meminimalkan gangguannya. Untuk bisa meminimalkan gangguan tadi yang berupa panas, maka panasnya itu akan digunakan si N2O4 untuk membentuk NO2. Jadi yang di reaksinya ini dia akan bergerak ke arah kanan. Sementara reaksi yang bergerak ke arah kanan itu adalah delta H yang positif atau endotherm. Jadi ketika suhunya dinaikkan, panasnya itu semakin banyak, berarti dia akan bergerak ke arah reaksi yang bersifat endotherm. Jadi si panasnya itu bahasanya ingin dipakai gitu. Tapi sebaliknya ketika suhunya itu diturunkan, berarti panasnya itu semakin berkurang, maka si reaksinya ini akan mengarah ke sisi yang dia bisa menghasilkan panas lebih banyak. Jadi kalau di sini si NO2-nya akan membentuk N2O4, membentuk panas lagi. Jadi kayak menyeimbangkan gangguan yang diterima tadi. Jadi kalau suhunya diturunkan, maka dia akan mengarah ke kiri, atau kiri ini namanya delta H negatif, exotherm ya. Jadi kalau suhunya naik, dia akan ke reaksi yang endotherm. Kalau suhunya diturunkan, berarti dia ke reaksi yang exotherm. Oke, aku rasa sekian yang bisa aku sampaikan. Buat latihan soal, bisa teman-teman coba. Ini PPT-nya aku pakai PPT Pak Rukman, dan insya Allah sudah ada di Drive, bisa teman-teman cek. Untuk pembahasannya, seperti biasa, bisa ke grup akademik aja, ditanyakan di sana, ataupun kalau ada hal yang nggak jelas maupun mau dikoreksi dari video pembahasan kali ini.
sekian dari aku, semoga bisa bermanfaat dan diterima dengan baik. Selamat belajar dan mencoba, semoga sukses selalu teman-teman.